Pemirsa, saya kira tayangan tadi merupakan refleksi dari kondisi masyarakat zaman sekarang. Pola pikirnya ya terbolak-balik. Ya, terkadang untuk membutuhkan pengakuan dari orang lain, kita memaksakan gadget yang paling terupdate, mobil yang paling canggih, rumah yang mewah, tas yang paling terbaru. Oh, silakan saja. Tapi kadang kita lupa bahwa prioritas dalam hidup adalah bukan tas, bukan mobil, bukan gadget, tapi kesehatan. Tapi hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, justru menjadi hal yang paling tidak mendapatkan perhatian kita. Ketika kita sakit, ketika kesehatan itu pergi dari kita, baru kita sadar bahwa harta yang paling berharga adalah kesehatan. Makanya, mari kita belajar mengenai kesehatan. Selamat datang di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kami ingin Anda sehat, pemirsa. Makanya saksikan acara ini, tapi jangan lupa selain serap informasinya juga take action, ya. Dan yang akan memberikan penjelasan mengenai kesehatan di episode kali ini ada dua sahabat saya, dua perempuan hebat Indonesia. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, Pak Haji. Terima kasih, Ibu-ibu. Gimana ibadah hajinya kemarin? Ibadah hajinya alhamdulillah lancar. Terima kasih buat doa-doanya. Ya, nggak ada gangguan kesehatan yang berarti. Kenapa? Karena rutin menjaga kesehatan dan menggunakan teknologi laser selama di tanah suci. Ya, bersama kami di sini juga ada narasumber, konten kreator, dulu mah kuliner, sekarang sudah mulai bergeser ke healthy lifestyle. Ada Mbak Sela di sini. Mbak Sela, apa kabar? Halo semuanya. Ini kalau bikin konten kamu syuting sendiri? Ya, sendiri. Sendiri gitu? Ya, pakai asisten itu tripod. Asistennya Oke, tripod. asisten Nah, tripod. sebelum tayang ngedit, sendiri juga? Iya. Keren amat. Di platform apa aktifnya? Di Instagram? Instagram. YouTube-nya enggak? Enggak, TikTok juga. Sambil jalan-jalan, ya, dapat penghasilan juga. Banyak teman juga. Banyak teman juga, ya. Nah, sebetulnya Mbak Sela ini pernah punya masalah kesehatan apa? Yuk, kita simak tayangan ini. Arsela Kadarinda masih berusia muda dan produktif. Wanita yang akrab dipanggil Sela ini bertekad untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Beberapa waktu lalu, Sela sempat hadir di Go Healthy, menceritakan pengalaman hidupnya yang kurang menjaga pola hidup, sehingga mengalami hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Keluhan saya sebelumnya pastinya kepala saya sakit di bagian area leher dan juga kaki saya ketika misalnya berjalan lama atau beraktivitas yang padat itu menjadi pegel-pegel di bagian pinggang dan juga bagian betis. Sela bercerita, salah satu motivasinya untuk bisa sehat adalah agar bisa memiliki anak. Ia ingin bisa hidup lebih sehat. Kini, berbagai cara sudah dilakukan, dari memperbaiki pola makan, menyempatkan olahraga pada pagi hari, dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Sebelumnya asam urat saya itu di angka 7,6 dan sekarang itu 5,1. Dan untuk tekanan darah saya itu sebelumnya 148 hingga 150 per 90, sekarang 128 per 80. Semenjak kedatangan yang pertama ke Go Healthy, banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh Mbak Sela ini, ya. Melakukan pola hidup sehat dan sudah menggunakan teknologi laser. Nanti kita akan tanya apa manfaat yang dirasakan oleh Mbak Sela. Tapi sebelumnya, saya mau ngetes dulu pemahamanmu soal pernyataan yang satu ini. Siap ya? Ya. Ini biasanya bisa dijawab kalau kita pernah mengalami masalah ini. Ya. Ya, pernyataannya adalah kegemukan atau obesitas dapat memicu asam urat kita meningkat. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah? Bener banget. Karena pengalaman. Jadi pernah obesitas, pernah asam uratnya tinggi? Iya. Oke, sama gimana? kolesterol. Kok tahu dari mana sih? Aku cek. Jadi kayak emang sebelumnya lehernya sakit, terus sempat mau pingsan gitu kan sebelumnya. Ya jadi kayak apa sih, kayak olahraga juga ngap-ngap gitu kan, kayak sekarang udah enggak, udah lincah gitu kan. Kalau yang disebut obesitas atau kegemukan berarti kelebihan lemak tubuh dong, ya kan? Karena banyak juga orang yang gede, tapi kalau bukan karena kelebihan lemak tidak disebut sebagai obesitas dan kegemukan. Nah, ada apa dengan lemak dalam tubuh kita? Lemak ini kalau sudah berlebih dalam tubuh kita, itu akan meningkatkan resistensi insulin. Nah, ketika insulin itu resisten, dia akan merubah fungsi
fungsi ginjal. Jadi ginjal itu menjadi tidak mampu mengeluarkan kelebihan asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua, dia bisa merubah metabolisme purin, ya. Metabolisme purin itu diubah sehingga kemudian jumlah sel yang memproduksi purin itu meningkat. Kalau purin meningkat dalam tubuh kita, pada akhirnya diubah juga menjadi asam urat. Nah, yang ketiga, ternyata kelebihan lemak di tubuh itu akan menghasilkan benda-benda yang pro-inflamasi, zat-zat yang pro-peradangan. Nah, zat-zat pro-peradangan ini akan membuat sel-sel tubuh kita mengalami peradangan kronis. Ketika tubuh banyak mengalami peradangan kronis, itu akan membuat purin itu semakin mudah diubah menjadi asam urat dan semakin sulit dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Maka otomatis ketika lemak bertambah, risiko peningkatan asam urat juga akan meningkat. Nah, oleh karena itulah pemirsa, maka untuk mencegah peningkatan asam urat ini, maka kita harus jaga berat badan tetap normal. Kemudian atur pola makan, atur aktivitas fisik atau latihan fisik, dan gunakan teknologi laser. Oke, jadi pernyataan kegemukan atau obesitas dapat memicu asam urat meningkat adalah sebuah pernyataan yang benar. So be careful, hati-hati ya. Oke, Mbak Sela ini sudah menggunakan teknologi laser pemirsa. Sudah menggunakan teknologi laser semenjak kedatangan yang pertama ke Go Healthy dan merubah gaya hidupnya menjadi lebih sehat. Lebih enak hidup yang dulu atau yang sekarang? Sekarang dong pastinya. Kenapa sih? Tidurnya nyenyak. Setelah pakai laser tuh ya? Baru pertama kali kemarin tuh, pas pertama ngerasain seminggu tuh tidur nyenyak, beneran. Oh, jadi yang dirasakan pertama perubahan adalah tidur menjadi nyenyak? Iya. Terus habis itu karena tidur nyenyak ya kan, sebelumnya tuh kan muka aku kusam ya, stres udah muka kusam, jerawatan gitu kan, terus ngap ya kan, terus aku sampai stres sampai mau nangis gitu kan, makanya pas kesini pertama kali tuh kayaknya nggak semangat gitu ya, karena pas tahu asam urat gini, aduh tambah stres gitu kan. Tapi pas coba pertama kali coba, apa sih nih laser gitu kan, aku coba gitu kan, ternyata seminggu 3 hari kok enak ya gitu kan. Terus akhirnya aku rutin gitu kan, berapa stepnya gitu. Lama-lama pas sebulan aku flashback gitu, kok enak ya. Aku sampai bilang sama Mas kok enak ya gini kan. Dia bilang ini teknologi udah canggih Neng, dia bilang kayak gitu. Iya sih gitu kan, ini enak banget di tubuh aku gitu kan. Terus dia juga lihat kan habit aku tuh yang biasanya tuh kayak mageran, terus kayak sekarang tuh kayaknya aktif, lincah. Oke, bagus. Tau gak sih Kang, aku sekarang udah bisa ini loh, kayak apa sih, kayak kalau misalnya happy terus loncat gitu kan. bisa ekspresif gitu sekarang mah ya, kalau dulu mah. Karena kan mempengaruhi Iya. ya. Nah, terus hasil pemeriksaannya sudah mulai turun hasil semua. pemeriksaan gimana nih? Iya, Angka Nah, Bagaimana coba nih? boleh Kayak- diceritakan nggak hasil pemeriksaannya nih Pemeriksaan terakhir Oh, nih? buat catatan. Iya. Buat catatan. Bagus nih, bagus nih. Takut lupa. Iya, Jadi, iya. Karena memang angka tuh gak pernah bohong pemeriksaan laboratorium. jadi, Apa aja? kolesterol itu 148. Oke, bagus, Oke. pertahankan. Good. Gula darah 109. 109. Iya. Bagus. Terus Beneran. asam urat, tahu nggak berapa? Dia 7,6, sekarang Berapa? 5,1. Oke, bagus. Makanya jalan jauh gak sakit lagi sekarang kakinya. Makanya aku bilang, aduh, ini pokoknya setiap bulan aku harus cek. Nah, di sini saya punya ilustrasi untuk Anda pemirsa di rumah. Apa sih yang terjadi pada darah Anda ketika Anda mengalami obesitas atau kegemukan, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi maupun asam urat tinggi. Nah, kira-kira nih bentukan darahnya nih seperti ini ya, aliran darahnya tidak normal. Bayangin dong kalau misalkan di dalam gulanya banyak, lemaknya banyak, maka dia cenderung mengalami penempelan nih antara satu sel darah dengan sel darah lainnya. Jalannya menjadi lebih lambat, dia bergerombol. Nah, kalau misalkan ya dalam bentuk pembuluh darahnya kemungkinan besar sudah ada penyempitan pembuluh darah. Iya. Pertama, karena penyempitan pembuluh darah ini merupakan proses alami, tetapi ya untuk sampai terjadi komplikasi dia butuh waktu puluhan tahun, ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat. Ditambah nih kalau misalkan kadar gula darah yang tinggi, kolesterolnya tinggi, maka timbunan lemak ini akan nyempil di dalam dinding pembuluh darah. Permasalahannya pembuluh darah kita ini lebarnya kecil sekali, cuma sepertiga helaian rambut kita, khususnya untuk pembuluh darah kapiler. Bayangin dong kalau misalnya udah nyempit, terus ada sumbatan, aliran darahnya gak lancar, otomatis ya seringkali terbentuk gumpalan-gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Nah, ketika gumpalan darah ini terbentuk, kalau dia nyumbat di pembuluh darah otak, akhirnya terjadilah serangan stroke. Nyumbatnya di pembuluh darah jantung, akhirnya terjadilah serangan jantung. Nyumbatnya di pembuluh darah ginjal, terjadilah penurunan fungsi ginjal. Disinilah peranan teknologi laser, dia membantu menguraikan si gumpalan darah atau trombus ini nih pemirsa di rumah. Akhirnya aliran darah menjadi lebih lancar,
Dan sel-sel darah ini bisa melaksanakan tugasnya sebagai transporter ya, yang artinya adalah melakukan transport untuk zat gizi maupun oksigen ke seluruh tubuh dengan lebih baik. Nah, manfaatnya apa? Tentunya karena kualitas darah dan pembuluh darahnya menjadi lebih baik, otomatis tensi menjadi lebih terkendali. Nah, terlebih lagi ya karena memang kualitas darah dan pembuluh darah sudah baik, tensinya menjadi lebih terkendali, ya otomatis kesehatannya pun bisa meningkat. Ya, nah tadi kalau kita dengar sama-sama pemirsa bahwa Mbak Sela itu menjadi lebih punya tenaga, lebih bahagia itu tadi ya, dan kemudian nafasnya jadi lebih panjang ketika melakukan olahraga, jalan dan lain sebagainya, nggak terasa ngos-ngosan lagi gitu tadi ya. Yeah. Nah, pemirsa tahu kenapa kok bisa hal itu dirasakan oleh Mbak Sela? Jadi ketika Mbak Sela aktif dan rutin menggunakan teknologi laser, 3 warna laser itu akan masuk ke pembuluh darah. Pertama kali adalah melalui epidermis dulu, permukaan kulit kita yang teratas. Lalu kemudian masuk ke dermis, lanjut ke hipodermis dan sampailah ke pembuluh darah. Ketika sudah sampai ke pembuluh darah, kemudian 3 sinar laser ini akan menstimulasi pembuluh darah untuk memproduksi nitrat oksida. Nah, nitrat oksida itu kalau kita lihat itu yang berwarna merah sama putih itu biru ya, biru muda. Yang berikatan itu, nah dia akan punya kerja adalah melebarkan pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah lebar, tentu saja darah itu akan mengalir dengan baik. Kita tahu dong, yang membawa oksigen itu adalah darah kan. Makanya Mbak Sela tadi merasakan bahwa tubuhnya seperti teroksigenisasi karena tidak ada lagi ngos-ngosan dan pompa jantung menjadi bagus. Oleh karena itulah pemirsa yang rajin melakukan olahraga, ya kan, yang pengen kemudian menjadi lebih ketahanan fisiknya bagus, teknologi laser bisa membantu itu karena kita akan mendapatkan oksigen lebih banyak. Makanya pemirsa, kalau ada yang benar ikuti. Kalau ada orang sehat, ikuti langkahnya, ikuti caranya. Seperti Mbak Sela sudah menggunakan dokter laser ya, ataupun Aculaser dari Gogomo, sama aja. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin, disiplin, konsisten. Sehari 2 kali, 15 menit sampai dengan 60 menit. Boleh pilih durasi yang mana. Ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Harapannya apa? Kalau angka-angka tadi diturunkan, komplikasi pun, ya kemungkinan kita terkena komplikasi pun bisa kita turunkan. Kan nggak pengen dong, masih aktif, ya kena stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Tidak ada yang menyenangkan. Mimpi-mimpi bisa tertunda, ya. Makanya take action sekarang juga dapatkan dokter laser ataupun Aculaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Nah, supaya Anda makin semangat buat hidup sehat, silakan dimanfaatkan promo-promo dan juga ada program cicilan 0% ya, supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan sekarang juga dokter laser ataupun Aculaser. Tapi ingat, pastikan ya Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Pemirsa, apapun profesi Anda, kerja kantoran ataupun food vlogger seperti Mbak Sela, ataupun seniman kayak saya, apapun profesi Anda, berapapun usia Anda, kesehatan adalah yang utama. Ingat, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Ayo, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Didukung oleh hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aculaser. Masih di Go Healthy dan masih belajar dari kisah kesehatannya Mbak Sela, seorang food vlogger, konten kreator. Hobinya memang keliling cari tempat makan yang enak-enak. Kalau tanya soal tempat makan,
rekomendasinya bisa banyak. Nah, ini pertanyaan banyak orang nih. Kalau food vlogger bikin konten di sebuah tempat makan, dimakan betulan nggak tuh? Atau icip aja? Dulu sih bener-bener kayak, wah haji mumpung. Dulu Oke, dihabisin. jadi dihabiskan. Ya, ya. Karena apalagi kan kalau misalnya disediakan itu kan banyak ya. Terus jadinya yaudah aku makan gitu kan. Karena kalau misalnya, apalagi kalau misalnya Aicha ya. Aduh. Apa? Aicha tuh all you can All you can eat. eat. All you can eat. Oh, gak rugi. Iya. Itu semuanya varian aku cobain dan aku makan loh. Makanya angkanya dulu tinggi-tinggi semua. Berat badan tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi. Iya, kalau sekarang enggak. Ada perubahan juga gak dari sisi kontennya sekarang yang dibuat? Sekarang karena mikirnya gini, kalau misalnya makan gitu kan, makan paling yang bukan yang terlalu berlemak banget itu pertama. Terus juga yang kayak manis banget itu enggak. Berarti udah dipilih-pilih ya? Udah dipilih Pilih-pilih. gitu kan, kayak misalnya aku lebih ke jus atau apa gitu Oke, kan. oke. Terus kedua lebih ke kayak rekreasi gitu kan. Oke, Jadi kayak ngajak teman-teman tuh biar apa ya? Enggak mikir kayak makan terus, yuk kita rekreasi, kita Iya, harus iya, iya. apa ya, mencintai diri kita tuh bukan hanya makan gitu. Mbak Sela sekarang udah olahraga rutin belum? Udah. Udah. Serutin apa? Serutin biasanya nggak pernah ya kalau pagi itu aku jalan gitu kan. Sekarang jalan. Jadi kalau misalnya aku habis antarin suami ke stasiun, aku taruh motor di stasiun terus aku jalan. Jalan. Nah, Bener ya? jadi aku taruh dulu kan, terus aku turun gitu kan. Terus kalau nggak, misalnya biasanya ke warung, ya elah 300 meter. motor. Gitu kan. Sekarang jalan. Yeay. Terus Oke. juga lebih ngikutin kegiatan CFD-an sih, yang seru. Oke. Dari pemilihan konten juga pastinya melibatkan olahraga-olahraga tersebut dong? Iya. Udah ada sekarang konten di sini olahraga ya. Iya, sama rekreasi sih. Oke, nah pemirsa seperti yang tadi saya bilang bahwa pernahkah Anda mendengar kata olahraga statis? Betul. Ya, nah ini ada informasi penting dari Mbak Preti, olahraga statis ternyata bisa bermanfaat dalam mengendalikan tekanan darah. Seperti apa sih olahraga statis itu? Jadi olahraga statis merupakan olahraga sekumpulan gerakan-gerakan yang memang dilakukan dalam posisi tidak bergerak. Yang mana nih, Contohnya Mbak adalah Pret? Yang mana dulu? wall sit. Ini yang kanan, Wall yang sit kanan. boleh nih. Nah ini merupakan squat tembok. Pada dasarnya adalah turun seolah-olah duduk Gini. tapi bersandar Tapi- di tembok. Tapi gak ada Nyandar. kursinya. Nah Ini, Yes. seolah-olah sedang duduk bersandar di tembok tetapi tidak ada kursinya. Ya dilakukan selama minimal 2 menit. Ada lagi gerakan lain yaitu berupa plank ya. plank. Pada tahu dong plank dong. Nah mungkin Mbak Sela juga pernah ya pasti melakukan Iya. plank ini ya. Plank Nah bertahan gitu ya. jadi olahraga statis ini ya memiliki manfaat yang baik dalam membantu mengendalikan tekanan darah. Hal tersebut didapatkan dari sebuah studi yang melibatkan lebih dari 15.000 orang. Didapatkan bahwa melakukan olahraga statis seperti wall sit, ya squat tembok, jadi kayak seolah-olah duduk di kursi tapi gak ada kursinya, ya bersandar di tembok, dan juga olahraga plank selama 2 menit sehari, ini mampu menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 8 mm air raksa. Lumayan. Tetapi perlu diingat ya, olahraga statis ini bukan berarti menggantikan olahraga aerobik maupun latihan beban yang harus Anda lakukan. Jadi dari WHO memang menganjurkan kita untuk melakukan aktivitas fisik ringan minimal 150 menit per minggu sampai 210 menit. Bisa Anda dapatkan dengan berjalan kaki minimal 30 menit per hari. Ya, jadi mungkin Mbak Sela boleh coba tuh. Ditambah dengan latihan beban minimal 2 kali per minggu yang melatih otot-otot yang besar. Nah, untuk Anda yang mengalami hipertensi, coba tambahin olahraga statis tadi. Wall sit atau plank selama 2 menit per hari dilakukan secara bertahap. Nantinya mampu mengendalikan tekanan darah menjadi lebih baik. Tetap ya ingat terapkan gaya hidup sehat dan juga gunakan teknologi laser. Ya, nah pemirsa, ketika melakukan olahraga statis itu ada 2 hal yang masih diingat. Kalau enggak malah tekanan darah bisa naik loh. apa tuh? Iya, jadi yang pertama adalah ketika melakukan tidak boleh dalam keadaan tegang. Tetapi kita konsentrasi dengan gerakan itu, kita bisa merasakan bagaimana lutut yang ditekuk, bagaimana ketika plank ujung kaki kita menyentuh dari lantai. Karena posisi tegang dengan posisi konsentrasi itu akan menghasilkan tekanan darah yang berbeda. Jadi ingat. Dan yang kedua jangan lupa, ketika melakukan itu nafas tidak boleh ditahan. Kalau jangan nafas ditahan. ditahan justru akan naik tekanan darah. Tapi yang dilakukan pada saat menahan 2 menit adalah mengatur nafas itu, kapan menarik, kapan mengeluarkan lewat mulut, menarik lewat hidung, dan perut pun dalam posisi body alignment dengan dada dan punggung kita. Nah, 2 hal itu harus tercapai ketika melakukan latihan olahraga yang statis. Wah, infonya bagus banget. Terima kasih Mbak Preti, Bu Rita ya. Nah, Mbak Sela kan sudah pakai teknologi laser, sudah merasakan manfaatnya. Dipakainya berapa kali sehari kamu? 2 kali. Kapan aja? Pagi sama sore, kalau sore nggak bisa, misalnya habis visit, aku malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Iya. Dan tadi juga ada foto, ya pas tayangan video di awal,
Intranasal dipakai ya? Iya. Rutin nggak dipakai 1 yang kali. 15 menit. 15 menit? Iya. Setiap hari dipakai? Iya. Kalau yang laser itu kan 2 kali itu 60 menit. Iya. Iya. Kalau yang yang Intranasal? intranasal itu yang 15 menit. Ih, cakep ya. Suamimu pakai nggak? Dia kalau misalnya lihat mau udah gantian gitu kan, kalau misalnya malam ya, karena dia kan paginya udah berangkat pagi banget, jadinya lebih ke malam gitu, suka misalnya gantian gitu. Tapi Iya. karena dia ngeliat, ih Neng itu makin seger gitu kan. Ai. Oke, jadi paling asik itu kalau mau menjalankan hidup sehat adalah punya temen, punya partner. Dan siapa partner yang paling asik sebetulnya pasangan kita sendiri. Iya, Jadi sehatnya bareng. Bukan hanya buat dirinya tapi juga buat anak-anak, buat keluarga. Iya. Gitu ya. Keren Ya, nih mereka ya, keren banget. ya. Kita lihat dulu gambar berikut ini, begitu banyak pembuluh darah di area hidung. Dan seluruh pembuluh darah di area hidung itu tersambunglah ke pembuluh darah otak. Yang kecil-kecil itu tersambung ke pembuluh darah besar yang ada di otak. Nah, ketika teknologi laser menyinari pembuluh darah itu, maka seluruh pembuluh darah di otak, di mata, di telinga itu akan mendapatkan manfaat dari laser itu tersebut. Nah, cara kerjanya adalah dia akan melancarkan aliran darah di area kepala. Tentu saja di situ fungsi kognitif kita akan meningkat dan itu sudah dirasakan oleh Mbak Sela. Kemudian juga bermanfaat mencegah sakit kepala. Nah, pemirsa yang sering mengeluh sakit kepala, ini bermanfaat sekali. Mencegah migrain, mengatasi migrain, vertigo, sinusitis juga begitu bisa diatasi, mencegah stroke yang sangat kita khawatirkan dengan berbagai perubahan metabolik di tubuh. Dan kemudian mencegah stroke berulang bagi yang sudah penderita stroke. Dan juga mencegah demensia dan kemudian meregenerasi sel-sel darah di seluruh permukaan wajah kita. Ini sudah dirasakan oleh Mbak Sela. Tadi kita sudah lihat perbedaan yang tampil sebelum dan sekarang ya, bahwa hari ini wajahnya lebih Beda, cerah, lebih segar. Jadi, Wajahnya nah, pemirsa tunggu apa lagi? Gunakan intranasal teknologi laser dengan memanfaatkan teknologi intranasal tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya pada pergelangan tangan kita ini ada titik akupuntur PC6, PC7, HT4 sampai HT7. Itu merupakan titik akupuntur yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan organ sekitar jantung maupun jantung itu sendiri. Sehingga pompa jantung menjadi lebih efisien, detak jantung menjadi lebih teratur, dan nantinya tensi menjadi lebih terkendali. Gak cuman itu aja pemirsa di rumah, pada pergelangan tangan kita juga ada titik akupuntur LU7, 8, 9. Itu adalah titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan paru-paru. Sehingga ketika nantinya Anda menggunakan teknologi laser, fungsi vital paru-paru juga terjaga dengan baik, saluran pernapasan lebih terbuka. Makanya Mbak Sela tadi bilang pada saat olahraga lebih gak cepat ngos-ngosan, lebih berenergi, lebih punya tenaga. Nah, hal ini bisa dicapai karena memang kesehatan darah, pembuluh darah, kesehatan jantung maupun paru-parunya sudah dalam keadaan baik. Oke, sebelum pamit saya recap lagi, ini adalah riwayat kesehatan dari Mbak Sela sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Dulu itu memang ada obesitas juga, makanya hipertensi, makanya kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi semua. Setelah pakai laser, perubahannya adalah tekanan darah sudah stabil, asam urat sudah turun, kolesterol sudah normal, tubuh lebih bugar, lebih positif, lebih ceria, dan sakit kaki udah nggak ada. Hobinya sekarang apa? Olahraga. Ahai, keren banget. Pertahankan. Iya. Suaminya juga harus dijaga supaya konsisten bareng gitu sehatnya. Malah dia mencontoh. Keren ya. Sahabat setia Go Healthy, jadi sekali lagi kalau misalnya Anda mendapatkan banyak informasi dari acara ini, tinggal satu lagi tugas Anda, take action. Gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, ya, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Nah, jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan titik akupuntur tadi kan, sudah dijelaskan kan? Dengan tujuan apa? Meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan rutin dokter laser ataupun AccuLaser. Ini bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya bisa mencegah komplikasi, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Ayo segera dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya, ya. Dan pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi itu hanya ada di Gogomol. Jadi kalau Anda mendengar atau mengingat kata teknologi laser, yang harus Anda ingat juga adalah dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Pemirsa, jika Anda ingin sehat,
Segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.